Gue mau nanya nih ke lu, seberapa suka sih lu sama sebuah handphone yang lagi lu pakai saat ini? Kalau seandainya lu suka banget sama HP yang lagi lu pakai, HP saat ini yang lagi lu pakai dan lu suka banget karena kameranya kayak gue. Bentar-bentar, kita kita jepret dulu kali ya, jepret tipis-tipis dulu ya kan. Ya beginilah ya, saking saking hobinya foto karena kamera bagus-bagus ya kan, karena hasil fotonya bagus-bagus jadi terlalu tergila-gila sama hasil kamera itu. Lu bisa lihat tuh set dah. Nah, kalau seandainya lu punya HP dan lu tergila-gila sama kamera HP-nya dan lu jadi fanboy, gue jadi fanboy Pixel gara-gara gue suka sama kamera yang ada di Pixel ini, dan berarti lu sama kayak gue. Tapi perbedaannya, apakah lu terlalu mengaguminya dan terlalu tergila-gila dengan Pixel yang lagi lu pakai atau dengan handphone apapun yang lu pakai? Menurut gue itu salah men, karena sebuah produk itu pasti ada minusnya. Nah di sini gue pengen nyoba cari minus yang ada di Pixel ini, dan ternyata gue menemukan bukan hasil jepret-jepretannya, bukan hasil settingannya, ya kan, bukan miskin fitur dan lain-lain, bukan karena itu, bukan karena gue sudah bosan dan ingin menjadi haters dari Pixel, bukan, gue tetap penggemar Pixel, tapi eh gue suka aja mengeksplor lebih dalam dan akhirnya gue menemukan sebuah, apa ya, boleh dibilang ini sebuah minus yang menurut gue sangat mengganggu sekali. Dan gue sebagai fanboy yang sehat, kalau jelek ya harus bilang jelek ya kan, jelek gitu, oh ini jelek gitu, bilang jelek gitu, apa susah gitu bilang jelek. Dan gue tahu ini bakal menjadi sebuah perdebatan. Video ini bukan perdebatan ya, sebuah video yang bakal bikin lu bakal benci kali sama gue. Karena buat lu yang pengguna Pixel dan lu suka sama Pixel dan tiba-tiba lu yang fanboy garis keras Pixel ngeliat video ini, mungkin lu jadi hate sama gue. It's okay, gue gak peduli karena ini adalah realita yang harus gue kasih tahu ke lu, bahwa ada minus, ada sebuah kekurangan yang ada di kamera Pixel ini. Kalau gue sedikit flashback, penonton-penonton gue banyak bilang, "Bang, ini hardware jelek, bagus karena software ya." Oke, it's okay. Gue nggak terlalu peduli masalah itu, apapun mau bagus software mau bagus hardware, selagi itu dipakai sama konsumen, jepret bagus, bagus hasilnya ya, buat apa peduli ya kan, mau itu dari hardware atau software. Tapi ketika ketika kita make dan menemukan sebuah minus, nah di situ tuh titik dimana harus diungkap. Nah, gue bakal coba kasih tahu ke lu minus yang ada di Pixel ini, ya biar siapa tahu lulusannya di luar sana beli Pixel ini karena kameranya, tapi karena review yang bertebaran itu masih belum detail, makanya gue coba cukup detail yang ada di Pixel ini. Dan ini adalah video khusus untuk ngerosting Google Pixel 3 seri 3. Dan ya, menurut lo ada jeleknya gak nih sebuah Pixel yang notabene nih banyak orang anggap nih kameranya the best? Menurut lo ada nggak sih? Dan gue menyadarin bahwa seperfect-perfectnya kamera ini, akhirnya gue bisa menemukan sebuah kelemahan yang ada di kamera Google Pixel yang satu ini. Tapi bentar, gue kayak mau bersih. Hajim. Hey, 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 I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. Anjay, jadi video yang lu lihat ini adalah hasil perekaman video dari iPhone. Bingung kan lu iPhone berapa? Yang jelas nih harga iPhone-nya nih setara dengan harga Google Pixel. Sama, jadi gue gambarinnya ini iPhone yang harganya 2 jutaan yang sama di Google Pixel. Jadi dari segi harga, menurut lu untuk dari segi perekaman video lebih worth it mana sih? Nah, yang lagi lu lihat ini masih gue rekam menggunakan iPhone. Gila banget, gila. Ini satuasinya, pokoknya nggak ada color grading di sini. Ini bener-bener warna bawaan iPhone dan bisa gue setting semulus ini, sesmooth ini, enak. Nah, sedangkan video yang lagi lo lihat ini gue rekam menggunakan Pixel 3. Dan you know what, perbedaan yang paling ketara adalah ya, jadi ini video yang gue rekam pakai iPhone tadi itu gue down frame di setengahnya, seperdua, dan ini gue lakuin seperdua biar ala-ala apa ya, cinematic shoot gitu. Tapi hasilnya seperti ini, dan you know itu udah dari Google ya, batasan framingnya semana. Dan yang paling bikin gue agak gimana gitu soal hasil perekaman dari Pixel ini, kontras warnanya. Ini masih bisa sih di grading, hasilnya jauh lebih enak dibandingkan yang ini. Tapi kalau kita comparing dengan iPhone,
warna hasil video yang ada di Pixel ini menurut gue nggak banget, dan ya seperti inilah. Ini gue coba bandingin. Ini kalau kita coba bandingin, yang di iPhone tuh so really smooth ya kan, seperdua hasilnya seperti itu, seperdua frame. Sedangkan si Pixel yang ada di sebelah kiri ya, iPhone di sebelah kanan, anjir beda banget ya kan. Hasil perekaman yang ada di iPhone yang sebelah kanan, warna hijaunya tuh real banget ya kan, menyerupai aslinya, enak dilihat. Terus ya lebih smooth videonya, banyak lah benefit-benefit kelebihan yang ada di perekaman di iPhone. Nah, lu bisa lihat sendiri tuh. Coba lu fokus ke kanan dulu deh. Tuh, enak banget dilihat, cu. Dan coba lu lihat ke kiri, itu warna hijaunya tuh kayak apa gitu. By the way, ini lensanya bersih ya, lensanya bersih. Nggak butek nggak apa, karena setiap gua pengen ngambil foto atau video tuh gua bersihin dulu lensanya. Jadi kesimpulan gue, kamera yang ada di Pixel 3 ini kalau dibandingkan dengan iPhone yang ada di video ini yang harganya sama di range harga 2 juta menuju 3 juta kurang, ya KO sih. Pixel ini KO, hasil kameranya KO. Gue coba bantu jelasin kenapa hasil video bisa seperti itu. Nah, dan ini gue lagi ngerekam pakai iPhone juga. Kita coba lihat zoom. Zoom pakai iPhone tuh, set. Maksimal cuman segini doang, cu. Ini yang banyak banget diledekin sama user Android. Ya, iPhone ngerekam zoomnya cuma segitu. Sedangkan kita coba pakai Google. Nah, kalau Google gila sih. Zoomnya tuh gede banget. Lu bisa lihat nih, mobil bannya tuh bisa kerekam sebesar ini. Ini hasil zoom perekaman video. Ini gue agak pindah posisi biar bisa ngeliat bannya dengan sempurna untuk di Pixel. Tapi yang iPhone ngezoomnya itu cuman segitu, men, kecil, nggak sedetail Android. Android memang rata-rata digital zoomnya gila-gila banget, over banget, dan ya itu sesuai kebutuhan sih, balik lagi. Tapi kalau ngomongin soal kualitas video, lo bisa lihat iPhone ngerekam ada di sebelah kiri, Pixel ngerekam ada di sebelah kanan. Anjay ya, ya di video kali ini si Pixel gue roasting habis-habisan emang. Jadi gue bisa kasih sedikit apa ya, beberapa kekurangan hasil perekaman video. Kenapa sih bisa seperti itu? Setelah gue teliti dan gue telaah, kelemahan yang ada di Pixel ini bagian modul kameranya. Lo bisa lihat modul kamera yang ada di Pixel ini lo bisa lihat ya, bersih banget ya. Itu bukan karena lensanya butak atau apa, itu emang udah bersih clean, tapi hasilnya memang seperti itu, cuy. Beda banget kan kalau dibandingin face to face dengan iPhone. Tapi untuk hasil foto iPhone kalah, seriously kalah. Di sini gue meskipun fanboy, tapi gue fanboy waras gitu. Kalau kalah ya kalah, jelek ya jelek gitu ya kan. Apa susah bilang jelek gitu. Nah, di sini gue bakal coba kasih tahu yang ada di Pixel itu modul lensanya, desain modul lensanya itu dia kalau kena objek matahari, karena kalau kena apa ya, pantulan cahaya yang ada di sekitar ruangan itu masuk ke lingkaran modul lensanya tuh, lo bisa lihat tuh. Tuh. Sedangkan di iPhone dia tetap dark. Bahan yang ada di modul iPhone itu dia menyerap warna. Sedangkan lingkaran modul yang ada di Pixel dia mantulin warna. Jadi dia kayak ada sedikit nambah efek bias. Nah, itu berimbas ke hasil videonya. Jadi makanya tadi waktu gue ngerekam, ijonya tuh kayak ijo-ijo berkabut sikit gimana gitu. Dan ya mungkin sampai di sini video roasting gue, anjay. Si Pixel gue roasting gak tuh? Padahal kemarin habis gue puja-puja ya kan, puja kerang ajaib ya kan. Emang sih si Sepong Bob itu panutan gue hebat itu kalau masalah inspirasi kata-kata gitu. Tapi ya udahlah ya, balik lagi ke inti video. Intinya hasil perekaman yang ada di Pixel ini kalah dibandingkan dengan iPhone. Anjay.